Jungle. Selamat datang Bapak-Bapak. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak pada hari ini di acara mediasi di ruang mediasi Pengadilan Negeri X. Begitu kita mulai acara mediasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui ya, Bapak penggugat, tergugat, saya diberi tugas oleh Ketua Pengadilan Negeri X sebagai mediator dalam proses mediasi perkara nomor X _PDTG PNX antara M. Cahyadi sebagai penggugat melawan Abdul Yusuf sebagai tergugat. Nah, untuk konfirmasi, apakah betul Bapak-Bapak ini para pihak dalam perkara nomor X _PDTG PNX? Betul, Pak. Baik, terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak penggugat maupun tergugat yang telah mempercayai dan menunjuk saya sebagai mediator dalam proses mediasi guna menyelesaikan sengketa Bapak-Bapak. Perkenalkan, saya Gunawan, SHMH, CPM, CPCLE, CPRD. Sebagai mediator non-hakim bersertifikat telah berpengalaman, ya, saya kurang lebih 5 tahun. Selanjutnya, silakan Bapak-Bapak untuk memperkenalkan diri. Ya. Dimulai dari penggugat dulu, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Cahyadi. Saya beralamat di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Pak Muhammad Cahyadi. Berikutnya Pak Abdul Yusuf sebagai tergugat. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Yusuf. Saya beralamat di Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, baik ya. Nah, terima kasih. Bapak-bapak perlu diketahui bahwa proses mediasi ini penggugat maupun tergugat bahwa proses mediasi ini dilaksanakan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perlu diketahui oleh Bapak-Bapak baik penggugat maupun tergugat bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam hal ini saya yang tadi sudah saya memperkenalkan diri. Maksud dan tujuan mediasi yaitu untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan perdamaian yang diterima para pihak guna mengakhiri sengketa Bapak-Bapak. Dalam hal ini sengketa termasuk sengketa medis. Manfaat mediasi yaitu sengketa dapat diselesaikan secara cepat, biayanya sederhana, win-win solution, dan putusannya nanti bersifat final dan mengikat, final and binding. Dan yang paling utama adalah menghilangkan permusuhan. Proses mediasi ini perlu diketahui pula bahwa paling lama 30 hari ya, terhitung sejak hari ini. Sejak hari ini Kamis tanggal 13 April 2023. Perlu diketahui pula bahwa kedudukan saya di sini adalah netral, ya. Tidak memihak baik kepada Pak Cahyadi maupun ke Pak Yusuf. Saya bersifat netral ya, dan tidak mengambil keputusan karena saya bukan hakim. Jadi keputusan diambil oleh Bapak-Bapak ya, nanti. Nah, kalau misalnya Bapak-Bapak bersepakat untuk berdamai. Perdamaian merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan persengketaan ya, di antara Bapak-Bapak ya, yang tadi itu bersifat final dan mengikat dan menghilangkan permusuhan. Insya Allah saya sebagai mediator akan membantu Bapak-Bapak dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang dihadapi oleh Bapak-Bapak. Nah, untuk tertibnya acara mediasi ini tentunya perlu dibuatkan tata tertib mediasi ya, yang kita bahas bersama-sama. Apakah dari Bapak penggugat atau tergugat ada usulan mengenai tata tertib mediasi ini atau diserahkan kepada saya? Baik Pak, kami percayakan sepenuhnya kepada Bapak Mediator untuk membuat tata tertib mediasi ini dan kami akan mematuhinya. Begitupun saya, Pak. Saya pun akan mematuhinya. Terima kasih ya atas kepercayaan Bapak-Bapak kepada saya untuk membuat tata tertib mediasi. Tata tertib mediasi ini sebagaimana yang telah dilakukan terhadap proses mediasi sebelumnya, yaitu sebagai berikut. 1. Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan etikat baik. 2. Para pihak tidak boleh membawa senjata api, senjata tajam, serta benda berbahaya dan terlarang lainnya ke dalam ruang mediasi. Para pihak nanti harus bersikap sopan, santun, tidak boleh emosi, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor, kasar, menghina, mencela dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, para pihak kalau berbicara saling bergantian setelah dipersilakan oleh mediator dan mendengarkan mendengarkan masing-masing. Apabila misal penggugat berbicara maka tergugat harus mendengarkan dan tidak boleh memotong sebelum pembicaraan penggugat atau tergugat selesai. Demikian pula apabila saya lagi berbicara, ya,
penggugat maupun tergugat tidak boleh memotong atau menolak tanpa seizin dari mediator. Para pihak tidak boleh makan dan merokok. Kelima itu yang keenam, para pihak harus menonaktifkan HP kecuali ada hal-hal yang kurang dan diizinkan oleh mediator. 7. Para pihak tidak boleh meninggalkan ruangan mediasi kecuali seizin dari mediator. 8. Apabila diperlukan dapat dilakukan aukus, ya. Jadi pertemuan terpisah yang hasilnya dirahasiakan. Jadi saya sebagai mediator akan merahasiakan apa-apa yang disampaikan oleh penggugat maupun tergugat dalam forum aukus tersebut. Yang ke-9, apabila diperlukan para pihak ya, diberi kesempatan untuk menghadirkan ahli. Jadi kalau Bapak penggugat maupun tergugat akan menghadirkan ahli, silakan. Kemudian yang 10, para pihak harus mematuhi tata tertib mediasi ini. Hal-hal yang diatur dalam tata tertib akan ditentukan kemudian. Ya. Baiklah ya, tadi sudah saya kemukakan bahwa apabila diperlukan dalam proses mediasi ini, saya dapat mengadakan aukus, yaitu mengadakan pertemuan dengan penggugat dan tergugat secara terpisah. Tanpa kehadiran pihak lainnya, jadi terpisah. Hanya berdua, saya dengan sebagai mediator dengan penggugat, dan begitu pula nanti kalau misalnya saya akan menggali ya, hal-hal permasalahan yang disampaikan tergugat juga tanpa dihadiri oleh penggugat. Ya. Nah, aukus ini adalah bergunanya untuk melakukan pendekatan dan mendalami permasalahan lebih mendalam dengan masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat. Tadi sudah dikemukakan mengenai tata tertib. Ya. Untuk kelancaran pelaksanaan proses mediasi juga diperlukan jadwal mediasi. Sebagaimana halnya saya tambahkan kepada Bapak penggugat, tergugat untuk mengusulkan jadwal mediasi. Bagaimana? Baik. Saya yang menentukan jadwal ya. Jadi ini kan saudara silakan isi nanti formulir mengenai jadwal mediasi ya. Nah, jadwal mediasi itu tentunya harus disepakati oleh Bapak-bapak ya. Baik. Berdasarkan usulan yang tadi saya sudah membaca dan persetujuan Bapak-bapak mengenai jadwal mediasi sebagaimana dimuat dalam formulir jadwal mediasi, bahwa mediasi disetujui dimulai pada hari ini ya, Kamis tanggal 13 April 2023. Tadi mulai sekitar jam 9 bertempat di ruang mediasi PNE. Dan apabila mediasi hari ini belum selesai, ya nanti kita akan lanjutkan minggu depan tanggal masih pada hari yang sama, hari Kamis tanggal 20 April 2023 pada jam 9. Nah, ruangannya sama di sini di ruangan mediasi PNE. Nah, dan apabila masih belum selesai, pertemuan mediasi ini akan dijadwalkan pada pertemuan yang akan datang. Ini perlu diketahui juga ya, jadi saya sebagai mediator sebelumnya sudah menerima berkas perkara, kemudian mendapatkan resume perkara dan telah mengetahui permasalahan yang Bapak-bapak hadapi. Maka untuk itu persilahkan Bapak-bapak untuk menyampaikan proposal perdamaian. Jadi tidak perlu mengemukakan lagi permasalahan karena saya sudah membaca ya, baik dalam khususnya dalam resume perkara. Silakan, saya persilakan terlebih dahulu penggugat untuk menyampaikan usulan perdamaian. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Mediator. Saya akan menyampaikan tawaran usulan perdamaian, yaitu penggugat siap berdamai dengan tergugat apabila 1. Tergugat bersedia untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 1 miliar dalam waktu 90 hari setelah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian. 2. Tergugat tidak bersedia membayar ganti rugi kepada pihak penggugat sebesar 1 miliar rupiah dalam waktu 90 hari setelah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian, maka penggugat tidak akan menarik atau mencabut semua tuntutan hukum terhadap pihak tergugat, baik yang telah diajukan maupun yang akan diajukan terkait dengan sengketa ini. Ya, terima kasih Pak Penggugat. Nah itu Bapak tergugat ya, penggugat sudah mengajukan usulan kesepakatan perdamaian. Silakan Bapak untuk menanggapi usulan perdamaian yang disampaikan oleh penggugat. Baik, terima kasih Bapak Mediator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tanggapan terhadap usulan perdamaian yang disampaikan oleh penggugat. Itu sebagai berikut. Yang pertama, tergugat setuju untuk membayar ganti rugi kepada penggugat, tetapi hanya sebesar 300 juta rupiah yang dibayarkan secara dicicil dalam waktu 12 bulan terhitung setelah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian. Yang kedua, penggugat harus menarik semua tuntutan hukum terhadap tergugat, baik yang telah diajukan maupun yang akan diajukan terkait dengan sengketa ini setelah cicilan pertama dari tergugat diberikan kepada penggugat. Seperti itu, Pak. Ya, itu bagaimana penggugat? Oke Pak, akan saya ulang namanya. Nah itu ya usulan, baik usulan perdamaian yang sudah disampaikan oleh Bapak-bapak.
Nah, untuk itu saya beri kesempatan kepada bapak-bapak untuk menghadirkan ahli apabila ada. Apakah bapak-bapak mau menghadirkan ahli? Saya tidak akan menghadirkan ahli, Pak. Saya juga tidak akan menghadirkan ahli, Pak. Baiklah kalau begitu, untuk selanjutnya setelah bapak-bapak menyampaikan usulan perdamaian masing-masing, ya, kemudian saya sudah memberikan kesempatan bapak-bapak untuk menghadirkan ahli tapi tidak ada. Nah, untuk itu saya mau bertanya, apakah bapak-bapak bersepakat untuk berdamai atau tidak? Sudah, Pak, mohon waktu untuk berpikir dan juga merenung. Silakan. Saya juga mohon waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Baiklah, silakan. Bagaimana setelah berpikir, merenungkan mengenai tawaran usulan perdamaian baik dari penggugat maupun tanggapan dari tergugat? Baik, mungkin izin Bapak Mediator, setelah saya berpikir dan juga merenung, saya siap berdamai dengan termohon untuk mengakhiri semua sengketa ini guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagaimana tergugat? Baik Bapak Mediator, saya juga bersedia berdamai dengan penggugat. Alhamdulillah, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak yang telah beritikat baik dan bekerja sama dalam proses mediasi, sehingga bapak-bapak telah bersepakat damai untuk menyelesaikan sengketa bapak-bapak ini. Oleh karena itu, saya akan membantu ya, penggugat maupun tergugat untuk membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian dalam bentuk tertulis sesuai yang telah disepakati bapak-bapak, yaitu sebagai berikut. Penggugat setuju ya, untuk menerima pembayaran ganti rugi dari tergugat sebesar 300 juta rupiah yang dibayarkan secara dicicil dalam waktu 12 bulan terhitung setelah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian. 2. Penggugat setuju menarik semua tuntutan hukum terhadap tergugat baik yang telah diajukan maupun yang akan diajukan terkait dengan sengketa ini setelah cicilan pertama dari tergugat diberikan kepada penggugat. 3. Para pihak mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ahli untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian. Para pihak sepakat menanggung biaya mediasi secara bersama-sama atau tanggung renteng. 5. Setiap pelanggaran dari kesepakatan ini akan menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Saya ucapkan kembali alhamdulillah bapak-bapak telah bersepakat damai untuk menyelesaikan sengketa bapak-bapak dalam perkara nomor E/PDTG/PNE dan telah pula menandatangani kesepakatan perdamaiannya. Keberhasilan mediasi berikut kesepakatan perdamaian ini akan saya laporkan kepada hakim pemeriksa perkara nomor X/PDTGS/PNE dan kesepakatan perdamaian sesuai kesepakatan bapak-bapak agar dimuat dan dikuatkan dalam akta perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian bapak-bapak. Apakah masih ada pertanyaan? Cukup Pak? Cukup. Baiklah ya. Jadi itu ya, alhamdulillah sekali lagi bahwa sengketa bapak-bapak bisa diselesaikan melalui perdamaian, melalui forum mediasi ini. Dan saya sampaikan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya, terhadap bapak-bapak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya.